Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Putri Wahyono. Saya dari kelas 1A Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan pada hari ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kelak nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan Ibu Sri Rahmayanti MSI dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Pendidikan, sosialisasi dan enkulturasi. 1. Individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri atau otonom. Sedangkan masyarakat didefinisikan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dengan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Yang kedua, yaitu sosialisasi dan enkulturasi sebagai pendidikan. Sosialisasi dan enkulturasi merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantarkan setiap individu, khususnya generasi muda, ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa mencerminkan kebudayaannya masyarakat. Pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. 1. Pendidikan sebagai pranata sosial. Pranata sosial atau social institution adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Pranata pendidikan adalah salah satu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga keberlangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Yang kedua, pendidikan dan masyarakat. Di sini dapat kita lihat ada bagian peran pelaksana pendidikan pada masyarakat tradisional dan modern dalam hubungan dengan kehidupan ekonomi. Di lingkungan pendidikan ada keluarga. Ekonomi tradisionalnya memegang peranan utama dalam menyiapkan anak agar secepat mungkin mampu melaksanakan ekonomi orang dewasa. Untuk itu, keluarga memberikan pendidikan mental, nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan ekonominya. Sedangkan di ekonomi modern, keluarga melakukan pengasuhan dasar pada usia tertentu, menyerahkan pendidikan kepada sekolah, mendorong, membantu, mengawasi anak dalam belajar untuk menuntut sistem persekolahan. Sedangkan di lingkungan sekolah, ekonomi tradisionalnya mempersiapkan golongan elit dengan kemampuan dasar yaitu membaca, tulis, hitung, melakukan fungsi selektif, melakukan fungsi alokatif. Sedangkan ekonomi modernnya menyiapkan ahli dalam berbagai bidang kehidupan, melaksanakan fungsi selektif, melaksanakan fungsi alokatif. Di lingkungan masyarakat, ekonomi tradisionalnya yaitu menyediakan model untuk ditiru, menyelenggarakan latihan magang,
menyelenggarakan upacara inisiasi. Ekonomi modernnya yaitu menyelenggarakan pendidikan orang dewasa secara terorganisir, menyediakan media komunikasi, serta menyediakan arena kompetisi. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan adalah ciptaan manusia dan syarat bagi kehidupan manusia. Manusia menciptakan kebudayaan karena kebudayaannya manusia menjadi makhluk yang berbudaya. Bahwa pada dasarnya terdapat dua fungsi pokok pendidikan dalam hubungannya dengan keadaan serta harapan masyarakat dan kebudayaannya. Kedua fungsi yang dimaksud adalah yang pertama yaitu fungsi konservasi. Dalam hal ini, pranata pendidikan berfungsi untuk mewariskan atau melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat dan mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat. Yang kedua, fungsi inovasi, kreasi, dan transformasi. Dalam hal ini, pranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya. Pembahasan yang kedua yaitu lingkungan pendidikan dan pola kegiatan sosial pendidikan. 1. Lingkungan pendidikan informal, formal, dan non-formal. Yang pertama kita bahas adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar. Pendidikan informal pada umumnya tidak teratur atau tidak sistematis dari sejak lahir sampai mati, seperti dalam keluarga, tetangga, masyarakat, atau di dalam pengaruh sehari-hari. Walau demikian, pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan seseorang. A. Pendidikan informal di dalam keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal. Artinya, terdapat di setiap tempat dimanapun. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas dua orang, yaitu suami dan istri, atau lebih, ayah, ibu, dan anak. Jenis atau bentuk keluarga, menurut Kamanto Sunarto, keluarga dapat dibedakan dalam berbagai macam bentuk. Berdasarkan keanggotaannya, keluarga dibedakan menjadi keluarga bati dan keluarga luas. Yang kedua yaitu pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tingkat tinggi. Termasuk di dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Pendidikan jalur formal merupakan bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk karakter manusia seutuhnya dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan memiliki kesehatan yang jasmani dan rohani. Memiliki keterampilan yang berakhlak dan bermartabat, serta memiliki tanggung jawab kepada kemasyarakatan dan kebangsaan yang mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan berdaya saing di era global. 3. Pendidikan nonformal. Definisi pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Fungsi pendidikan nonformal yaitu berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam hubungannya dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Lingkup pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup,
pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Pola nomotetis lebih mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomotetis daripada fungsi tingkah laku ideografis. Dengan demikian, maka tingkah laku pendidik dan peserta didik akan lebih mengutamakan tuntutan-tuntutan institusi, peranan-peranan yang seharusnya, dan harapan-harapan sosial daripada tuntutan-tuntutan individual, kepribadian, dan kebutuhan-kebutuhan individual. Kebalikan dari pola nomotetis adalah pola ideografis. Karena itu, pendidikan berdasarkan pola kegiatan sosial ideografis mempunyai pengertian sebagai personalisasi peranan atau personalization of roles, yaitu upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan tentang apa yang ingin diketahui atau yang ingin dikembangkannya. Hal ini menimbulkan psikologisme atau developmentalisme dalam pendidikan. Pola transaksional mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotetis dan dimensi tingkah laku ideografis. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Pola pertama, guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Implikasinya, maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring murid-muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru. Dengan pertimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan Hargreaves sebagai penjina atau pengembara singa atau Lyle Tamer. Pola kedua, yaitu guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya. Cukup berat dan kurang menarik, implikasinya, maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru demikian dikategorikan sebagai penghibur atau entertainer. Kesimpulannya, landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan bermasyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.